Nah, hari ini saya juga tadi berdoa, Tuhan, apakah saya mau bawa yang sama atau beda? Sebelum tadi ibadah sudah ada keluar di situ kan. Korintus berapa itu tadi? Dia bicara soal faith. Kemudian tadi saya buka, ada anak-anak Blessing Youth di KRI. Saya buka Instagramnya pas muncul di notifikasi. Situ juga ada tulisan iman. Terus tadi Bu Febri juga sempat bicara soal iman. Jadi saya nggak rubah topik, saya akan bicara soal iman. Nah, maaf nih suara saya agak merdu luar biasa, seperti suaranya Elvis Presley, Jim Reeves. Berat loh setelah. Kenapa nih? Perlu konfirmasi, kenapa? Waktu saya ke sana, Tuhan mengkonfirmasi bahwa sebelum saya ke sana ada tagihan kepada Pak Pendeta. Jumlahnya 5 juta, saudara. Tagihan harus dibayar hari itu. Terus saya bicara soal iman. Sebelum saya bicara masuk transaksi, mana pernah transaksi terjadi di hari Minggu? Transaksi bisnis terjadi di hari Minggu ketika saya datang ke sana. Kenapa? Tuhan meneguhkan pembicaraannya. Masuk transaksi. Transaksi terjadi, Pak Pendeta ditransfer oleh orang, jumlahnya berapa? 4.850.000 rupiah. Jadi dia tinggal tambahin 150.000, maka selesai tagihannya. Penting kan? Konfirmasi. Jadi kalau kita dikonfirmasi, mujizat akan terjadi. Nah, hari ini saya melihat beberapa tempat dikonfirmasi. Nah, saudara siap-siap bahwa hari ini mujizat akan terjadi. Sorry, agak nguing sedikit. Mujizat akan terjadi, saudara. Karena konfirmasi demi konfirmasi sedang terjadi. Hari ini saya akan berbicara soal iman. Kemarin saya bicara soal iman. Pak Yandi nggak datang ya? Pak Yandi SMS saya. Pak Yandi, terima kasih, firmannya bagus. Saya diberkati luar biasa. Dia tambahkan beberapa ayat. Tapi dia bilang di situ, Pak, Bapak gimana Pak ya bayar kos pakai iman? Saya belum ngerti bayar kos pakai iman itu gimana. Saya bilang, Pak Yandi itu bahasannya panjang, nanti kita cari waktu dibahas. Tapi yang jelas itu bisa terjadi. Ketika kita membutuhkan sesuatu untuk bayar kos bisa terjadi. Tetapi dibutuhkan iman dan perbuatan dan John, mari John, kamu yang khotbah di sini. Mantap John. Itu bisa terjadi ketika ada rema. Manusia hidup bukan saja dari firman, dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari setiap rema. Ketika kita punya rema, maka sesuatu pasti terjadi. Kita harus menantikan rema Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, maka itu akan terjadi, saudara. Karena rema. Oh, besok bayar kos, nggak ada uang. Saudara berdoa, jangan berdoa Tuhan, waduh. Tapi sudah minta rema supaya Tuhan kasih rema. Ketika Tuhan kasih rema, saudara dapat tuntunan. Apa yang harus kita lakukan? Rema ini akan membawa kita sehingga iman itu terjadi seketika. Nah, hari ini saya akan buka beberapa ayat. Saya sudah tulis di sini di dalam Matius pasal 9 ayat 22. Ini tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Saya langsung masuk ke ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu
telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Coba perhatikan itu kata imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman siapa yang menyembuhkan? Iman wanita itu. Iman saudara dan iman saya. Kesembuhan terjadi tidak perlu imannya Tuhan. Kita punya iman, kita percaya, maka itu akan terjadi, saudara. Seperti itu. Imanmu telah menyelamatkan orang. Jadi iman kita yang punya iman. Lalu sesuatu mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ini bicara soal 2 orang buta. Tahu ya cerita 2 orang buta yang berjalan di tengah kegelapan. Karena keduanya buta. Kalau dia tidak buta, dia berjalan di tengah terang-terang. Matius pasal 9 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan lagi. Setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa katanya? Apa katanya? Jadilah menurut imanmu. Iman siapa? Orang buta. Colek katakan kiri kanan saudara. Iman bro, sis, iman. Ayo katakan. Malah bengong. Iman, tahu iman kan? Iman ya bos. Iman. Bukan imannya Tuhan Yesus, tetapi imannya kita. Mujizat kesembuhan terjadi, matanya bisa melihat karena imannya orang buta itu. Nah, yang terakhir nih. Ini cerita tentang anak perempuan. Seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Imannya siapa lagi? Imanmu. Hai ibu, imanmu. Imannya kita, saudara. Mujizat, thank you. Mujizat terjadi karena iman kita. Iman saudara, iman saya. Mujizat terjadi. Apa yang kita percayai, itu yang akan terjadi. Kalau kita percaya, maka hal itu akan terjadi. Kalau kita tidak percaya, tidak akan terjadi. Karena semua bergantung kepada iman kita. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena BCA-nya dia akan hidup, bukan karena mandiri BNI-nya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, repotnya saudara, tapi saya tetap melakukannya. Tuhan memanggil saya untuk bicara soal firman tentang iman. Ketika kita bicara tentang iman, ada 2 kelompok yang akan bereaksi. Kelompok yang pertama, mereka yang suka dengan iman, mereka dengarkan, mereka bergairah, mereka mempelajari, mereka lakukan, mujizat terjadi. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua selalu akan berkata, Pak Pendeta, bukannya kita harus usaha dulu? Kalau kita mau sesuatu, kita harus kerja. Kita harus punya masa depan yang baik, punya tabungan yang baik, setiap bulan simpan uang, sehingga kita menghasilkan uang yang banyak. Itu kelompok kedua. Jadi harus ada tindakan. Jangan iman-iman mulu. Makan tuh iman goreng, iman rebus, iman, saudara. Sisi yang lain, tindakan Pak. Harus ada rencana. Setiap hari berencana. Gitu. Dan itu saya sudah dengar.
di telinga saya, orang bilang gitu. Dia telepon langsung ke saya, Pak Pendeta, Bapak kan pendeta, iya. Bapak jangan hidup dengan iman dong Pak, Bapak harus berusaha, jangan bikin malu. Lah, memang hidup dengan iman bikin malu tuh. Saya ingat seperti itu. Jadi Tuhan bicara sama saya, setiap kamu pindah rumah, mujizat akan terjadi. Saya bilang Tuhan, setiap pindah rumah mujizat terjadi, ini berat itu. Tapi kalau saya tidak lakukan, saya tinggalkan, maka panggilan pesan saya itu akan hilang. Jadi saya bukan orang bodoh yang hidup dengan iman dan mengandalkan iman, saudara. Karena orang bilang harus rencana. Tetapi saya tetap mempercayai Tuhan untuk melakukannya. Jadi dua kelompok ini akan selalu bereaksi ketika kita bicara tentang hidup oleh iman. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang hidup oleh iman. Bagaimana saudara dan saya hidup oleh iman. Sudah siap? Amin. Siap terima pewahyuan? Amin. Hidup oleh iman. Saya akan pelan-pelan sekali menjelaskan secara detail buat saudara. Karena hari-hari ini kebanyakan orang imannya mulai lemah. Karena di alam rohani saya merasakan, waduh, luar biasa saudara. Tekanan, persoalan, masalah yang menekan banyak orang. Sehingga dia merasa, aduh, ya udahlah, gini aja. Gak usah lebih dari ini. Hidup biasa-biasa saja. Lama-lama imannya mulai redup. Lama-lama hilang. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan kepada saudara bahwa hidup oleh iman itu seperti apa. Nah, yang pertama kita harus bertanya, saudara, asal usul iman itu dari mana sih sebenarnya? Kalau kita bicara iman, apakah iman itu seperti kertas perpuluhan Pak Edi ini jatuh dari surga itu plus terus saudara punya iman tiba-tiba? Atau sesuatu yang kita usahakan, percaya sampai sesuatu terjadi? Sebenarnya asal usul iman itu seperti apa? Nah, ini kenapa saya perlu katakan ini pertentangan yang tidak pernah selesai antara golongan Calvinisme dengan non-Calvinisme. Calvinisme percaya bahwa iman itu diberikan oleh Allah. Selanjutnya urusannya Allah, bukan urusan mereka. Non-Calvinisme percaya iman itu diberikan oleh Allah. Selanjutnya adalah urusan kita. Kita harus tumbuhkan iman kita. Kita harus percaya Yesus adalah Tuhan. Kita harus melangkah dengan iman. Itu non-Calvinisme, saudara. Tetapi apa yang saya pandang, apa yang mereka tidak lihat mungkin kok berbeda dengan apa yang saya lihat. Saya melihat bahwa dari mana asalnya iman? Iman itu sudah ada jauh hari sebelum adanya keselamatan. Bahkan sebelum Kristus datang yang pertama kali ke dunia ini, iman itu sudah ada. Bapak kita, Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Iman sejak zaman Abraham sudah ada. Bahkan Ibrani berkata, di zamannya Kain dan Habel, iman juga sudah ada, saudara. Sehingga saya mulai beranalisa, kalau begitu, kalau memang iman sudah ada jauh hari sebelumnya, iman itu berasal dari mana kalau kayak gitu, saudara? Lalu saya cari ayat-ayatnya. Roma 10 ayat 17. Ada yang bisa bacain? Roma pasal 10 ayat 17. Filipi pasal 2 pasal 1 ayat 27. Roma pasal 10 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa nggak ada. Ya udah, ini ngerepotin saya nih. Ada. Nah, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia bilang, kalau ada orang ngomong soal iman, memberitakan Injil atau memberitakan firman, maka iman timbul.
Tapi tidak dibilang iman itu asalnya dari pemberitaan Injil. Asalnya iman bukan dari situ, saudara. Begitu juga Filipi tadi, saudara. Filipi 1 ayat 27. Sama, kalimat timbul ini yang jadi pertanyaan. Iman timbul dari pendengaran, tapi bukan berasal dari pendengaran. Filipi 1 ayat 27. Iya. Nah, saya potong aja langsung. Dalam kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tidak dibilang iman berasal dari berita Injil.